Mas, ada yang bilang gini Mas, katanya kalau siripnya runcing jantan. Nah, ini ilmu loh ya, jangan skip pokoknya. Pokoknya konten-kontennya kita itu pasti di tengah-tengah, entah itu tengah, belakang, dan itu pasti ada ilmu-ilmu yang bermanfaat. Oke. Ketemu lagi sama dua orang ganteng nih dari Juwana. Yang lain juga ganteng juga. Gimana Mas? Gimana? Nih kita mau bahas apa ini? Nah, ada pertanyaan ini dari teman-teman ini Mas Jun. Ya apa? Via komen, terus juga via email, via Facebook ya. Ya. Facebook. Nah, bagaimana cara membedakan koi jantan dan koi betina Mas Jun, di ukuran-ukuran yang ya biasanya penghobi suka main itu kan di sekitar 20 sampai 30 gitu Mas. Ya ukuran kecil lah ya. Ya ukuran Itu kecil lah. maksudnya ukuran kecil Mas. Kalau ukuran tanggung kan berapa? 50. Tanggung sih 40 ya, tanggung. Kalau 50 itu kalau di penghobi sini ya itu sudah dianggap besar lah. Area-area sini lah Ya, ya 50 besar. dengan catatan penghobi baru, maksudnya pemula-pemula. Tapi kalau udah pemain-pemain ya 50 itu masih kecil. Gitu. Iya, masih kecil. Karena patokan ikan jumbo itu sudah di atas 80 cm. Jumbo itu 80 cm ya, up ya. Kalau di Indo ya. Indo segitu. Kalau di di Jepang, negara aslinya 95 kayaknya. 95 ya. 95 up, kalau enggak 90 up. Lupa, pokoknya segitu, pokoknya 90-an. Itu 50 itu gede loh, jumbo. segini ya. 50 ya. Kecil, Mas. Enggak, maksudnya buat ya bener sama yang tadi bilang buat gini. Gede. Iya. Nah, kembali ke pembahasan Ya ini. membedakan koi jantan dan betina ya. Gitu ya, Mas ya. Betul. Tadi pertanyaannya seperti itu. Cara paling mudah ya Mas, tolong. Cara paling mudah. Biar aku juga tahu. Kalau gini ya teman-teman, kalau ikan kecil itu susah. Terutama ikan di size 20 cm-an. 20 cm ke bawah lah, itu agak susah. 20 cm ke bawah. Susah karena ikan rata-rata 20 cm lah ya, itu usia 20 BU gitu ya. Ya, katakanlah mudahnya 20 cm gitu. Itu rata-rata usia masih antara 4 bulanan, Mas. 20 cm itu usia 4 bulan. Oh iya, kita pernah bahas ya. Iya. Waktu di konten tebar itu ya dulu ya. Berarti 4 bulan ya maksudnya. Itu membedakannya waktu kita mau cek ini. Kita cek, kita lihat. Nah, apa yang harus diperhatikan untuk membedakan, untuk ngeceknya gimana, Mas? Gitu kan. Bisa tahu. Kalau ikan koi kecil susah karena usia masih labil. Jadi ciri-ciri jantan dan betinanya itu masih 50-50, jadi 50-50 ya. susah. Titiknya belum kelihatan. Ya, kalau kembali lagi gini, kalau itu pertumbuhan normal ya. Tapi kalau ikan di size 20 cm, kadang ada ini 20 cm sudah bisa ketahuan mana jantan mana betina. 20. Iya, benar Mas. Dari usianya kan ada ini ikan yang apa namanya ini loh apa namanya, secara usia dia itu masih tua, tua, tapi size-nya itu masih kecil. Itu sudah pernah kita bahas juga ya, faktor gen ya. Satu gen, yang kedua pemberian pakan, sama kualitas air itu juga berpengaruh. Itu tadi dengan catatan ikan pertumbuhan normal, itu usianya 4 bulan nyampe size 20 cm. Ini kembali lagi, kalau misalkan ini Mas, ikan koi size 20 cm kok bisa ketahuan jantan betinanya. Nah, itu karena satu faktor. Beberapa sih, bukan satu. Salah satunya. Salah satunya itu ikan sudah masuk usia menjelang dewasa, remaja. tapi karena beberapa faktor
mungkin karena kepadatan tebar, akhirnya kan untuk secara pertumbuhan, misal ini 7 bulan, 7 bulan tapi kok masih 20 cm. Size-nya masih segitu aja kecil. gitu ya. Itu bisa. Biasanya bisa ketahuan jantan betinanya. Ketahuan. Mudah sekali. Jadi gini teman-teman ya, membedakan koi jantan dan betina ini kalau kecil ya, dengan catatan tadi salah satunya karena tebar terlalu padat, terus usianya yang sudah mulai dewasa, kemudian karena pemberian nutrisi yang kurang tepat dan kualitas airnya juga ya, salah satunya itu tadi. Yang pertama adalah paling mudah ini ya, paling mudah kita raba siripnya, sirip dayung depan. Dayung depan ya? Iya, ya, sirip ini depan ya. Itu kalau kita pegang gini ya, kita raba, itu kasar. Ini kita bahas jantan dulu. Oh iya iya, jantan dulu ini teman-teman, jantan ya teman-teman. Diraba gini diraba, ya. Kita urut set gini kasar. Itu biasanya jantan. Biasanya. Nah, itu belum pasti berarti. Belum pasti. Oh. Karena saya pribadi Mas itu pernah tak kecil kan, tak diraba. Feelingku juga jantan karena posturnya juga masih panjang kurus. Tapi begitu masuk size agak gedean, loh kok halus. Dayungnya tadi sih ya. Dayungnya. Nah itu yang pertama. Kalau jantan ini jantan dulu ya. Kalau betinanya halus siripnya. Terus yang kedua adalah bentuk sirip. Biasanya bentuk sirip ikan koi jantan. Bentuk dayungnya juga ini masih ya. Bentuk sirip dayung itu lebih lebar. Untuk jantan? Ya, lebih lebar dan warnanya, sirip itu kan putih ya Mas. Ini kita bahas yang sirip putih dulu. Warnanya itu lebih tebal. Kohaku lah ya, katakan kohaku ini. Itu warna putihnya itu lebih tebal. Nah kalau betina siripnya lebih kecil, warnanya lebih transparan, lebih tipis. Nah ini pengamatan saya ya. Terus yang ketiga, ini kita cek kalau betina itu halus tadi ya. Yang kedua, kalau betina kecil, warnanya lebih transparan, kecil dia ya. Balikan dari si jantan. Balikan dari jantan. Kemudian itu dari sirip ya, indikator sirip. Tapi tidak menutup kemungkinan ikan koi dengan sirip kecil, tapi kok jantan, ya itu kembali lagi sama gen turunannya. Gen turunannya. Ya, jadi ada banyak faktor ya teman-teman. Ini catatan seperti itu. Ya indikasinya seperti itu. Baru dari sirip. Mas ada yang bilang gini Mas, katanya kalau siripnya runcing jantan. Kalau belum tentu juga ya. Itu dari genetik turunan bapak-bapaknya dulu atau induk-induknya dulu. Gitu. Saya ada kok beberapa contoh ikan yang siripnya runcing, iya bener jantan, tapi ada ikan yang siripnya oval gitu, juga jantan. Iya. Gitu. Faktornya banyak banget. Itu dari dayung aja, sirip dayung doang itu. Ini baru dari dayung. Terus yang kedua dari kepala. Ada yang bilang juga dari kepala kan. Nah kalau kepala biasanya ikan-ikan betina itu kebalik, ikan-ikan jantan itu kepalanya cenderung ngerucut, nikus ya, istilahnya itu apa ya, pas kebetulan aja kita ketemunya sama yang kerucut. Sebenarnya ikan jantan juga ada yang kepalanya besar oval. Nah itu juga jantan, itu kembali lagi sama genetik kayak yang si cabi. Iya, si cabi itu jantan itu ya. Bodinya juga melenuk kayak melenuk. Padahal itu jantan. Kita punya loh guys, ikan cabi itu kita punya. Ini teman-teman, selain dari selaput namanya dayung depan, itu kita raba tutup insangnya. Insang kan ada tutupnya. Oh iya. Kan insangnya ya. Yang bergerak itu ya. Itu kalau jantan itu kita raba kasar. Tapi kalau betina halus, pasti halus. Pasti halus. Pasti halus. Ikan besar kecil, kalau yang tutup insang ini sudah pasti seperti itu ya? Enggak, kalau kecil masih susah. Masih susah. Sama kayak dayung tadi ya berarti. Minimal 30 cm lah. Terkadang pun 30 cm itu masih belum. Gini, kalau di area yang TV itu tutup insang ya. Itu ikan harus menginjak usia dewasa. Karena biasanya ikan mulai ketahuan dewasa itu dari pipinya kasar. Oh iya. Berarti dia mature atau enggaknya itu dari situ juga ya? Wah ini konten tambahan ini berarti. Terus itu tadi dari pipinya.
kalau misalkan kasarnya sampai kepala-kepala, sampai badan-badan juga kasar, itu Rambo. jantan bukan. Oh iya, bukan Rambo ya. Ikan jantan yang sudah birahi. Oh gitu. Badannya kuasar mas. Jadi sih nggak masuk akal sih kalau dijelaskan ya. Mungkin kalau nanti kas ketemu langsung ya. Kalau in case ada, loh ikan ini kok kasar kenapa gitu ya? Dulu ya teman-teman, saya pernah ngalamin kayak, loh, sempat saya tanyakan kepada yang lebih senior ya, ini kenapa ya ikanku kok badannya semuanya kuasar, ikannya sehat, mau makan dan nggak ada indikator ikan sakit atau memar-memar, nggak ada. Tapi ikan semua dari kepala, sirip, terus tutup insang, badan sampai pangkal ekor, ekor-ekornya semua itu kuasar. Kasar. Tak tanyakan, oh ikanmu itu birahi. Oh, berarti Ya, sudah itu saatnya ikan kawin jantan. ya, Ya, mau ikan kawin gitu ya. Nah, Itu size berapa Mas? 45-an. 45. Masih Oh, berarti kecil. remaja ya, masih remaja ya. Tapi udah birahi. Mungkin karena nggak tahu ya asal usul ikan itu dari mana, kan dari ya beli-beli iseng-iseng gitu loh. Nah, nggak tak tanyakan ini indukannya berapa, terus turunnya dari mana, nggak tanyakan. Tapi Mas Jun, ikan kalau sudah birahi itu memang benar-benar kelihatan nggak ada ini ya, jantan yang nggak ada indikasi sakit memang ya. Enggak Gitu ya. Jadi badannya itu kuasar semua. Aktif ya. Aktif ya. Itu yang berapa tadi? Pertama sirip, terus yang kedua tutup insang. Tutup insang, kepala. Ya itu tadi masuknya. Termasuk ke situ ya. Terus berarti. badannya kuasar semua. Itu dengan catatan kalau badan kasar ya teman-teman, semuanya ini itu udah birahi. Udah birahi. Nah, kalau betina halus aja. Halus ya. Biasa. Sing geser-geser kan sing cowok. Gak menungso gak iwak ya bodoh ae. Itu tadi sekilas secara lebih simpel. Kalau yang lebih tepat lagi, itu bisa kita balik ikannya, kita pegang, kita balik, kita stripping, kita urut ya istilahnya. Kalau jantan pasti keluar sperma. Itu kondisi birahi atau enggak Mas? Enggak birahi. Tetap keluar matang ya? seksual. Oh gitu ya. Tapi kalau ikan masih kecil enggak keluar. Itu biasanya di ukuran berapa Mas Jun? 30 bisa. 30 bisa ya? 7 bulan, usia 7 bulan itu bisa. Sebenarnya yang harus benar-benar dijadikan patokan untuk menentukan ikan jantan dan betina itu di usia itu ya sebenarnya ya. Yang maksudnya mudahnya bisa. Mudahnya ya. Mudahnya. Masuk size 30, 35 antara usia 7 sampai 8 bulan. Normalnya ya. Normalnya itu ketahuan maksudnya. Ketahuan. Ya ini sepengalaman gitu, Ya, selama inilah main koi. Selama main koi. Ya, teman-teman kan gini ya. Kalau misalkan di konten kita ini ada yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di alamnya jenengan ya mohon dimaklumi karena ini kan berdasarkan ilmu yang kita pelajari. Ada banyak versi teman-teman. Jadi juga ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Contoh kayak tadi lu Mas kata menurut ini ya literatur atau aku nyari di Google, di searching itu katanya yang siripnya ngeluncur, katanya yang kepalanya ngeluncur itu jantan, katanya betina itu lebih besar. Tunggu dulu, itu genetik. Iya. Genetik. Kembali lagi. Betul. Kan ada gini juga, ada yang jantan body betina, male body female. Nah, itu yang paling disukai penghobi sebenarnya malah. Gitu ya. Iya. Ikanku di rumah itu Mas, panjang-panjang gitu Mas. Ikanku kurang gizi. Mungkin Mas perlu dikasih nasi padang. Bisa jadi Mas. Tak coba tak kasih sate kok nggak mau itu. Mungkin mintanya nasi padang guys. Nah itu tadi ya, kembali lagi kalau misalkan betina, ini jantan tadi ya kita urut, kita stripping, keluar sperma ya. Catatan dia sudah matang secara guna, secara seksual. Belum matang sih mulai puber lah ya. Nah, kalau betina kita lihat dari fisiknya sebenarnya kelihatan kok mulai kadang ini ya, kadang teman-teman ya, kadang enggak selalu, enggak paten lah ya. Ikan di size 30-35 itu perutnya udah mulai kelihatan bunyi. Beda ya, postur tubuhnya beda ya. Nah itu biasanya ya kan yang genetiknya memang kecil biasanya. Nah, rata-rata 45-50. 45-50. Mulai dikit lah kelihatan dikit kalau betina. Nanti bisa dibalik, kita stripping
setelah kita tahu ya indikasi dari siripnya halus, terus tutup insangnya halus, badannya juga halus, untuk memastikan lebih jelasnya, lebih fixnya, itu kita bisa balik ikannya. Kalau kesusahan ya, ikan sehat nih, kita balik susah, kita bius dulu, kita balik, kita urut. Biasanya kita pijat itu perutnya empuk, apa ya, lembek. Kalau indikator ada telurnya biasanya. Oh gitu. Kalau jantan agak keras. Enggak keras, cuman lurus aja. Kenceng gitu ya. Jadi lebih proporsi lah. Untuk analnya, kalau jantan ya, kalau jantan itu lebih masuk ke dalam. Kalau jantan malah lebih masuk ke dalam. Tapi kalau kembali lagi balikannya, kalau betina itu agak ada tonjolan kecil. Loh, malah. Wah ini nih, ini hati-hati loh teman-teman. Ini pemahamanku ini malah kebalik Mas Jun. Balik ya. Malah kebalik. Biasanya kan kalau jantan yang ada tonjolannya. Gitu loh. Ini ilmu loh ya. Jangan skip pokoknya. Pokoknya konten-kontennya kita itu pasti di tengah-tengah, entah itu tengah, belakang, dan itu pasti ada ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jangan skip pokoknya. Ngopi dulu. Kayak Agus Kotak Mas. Kembali lagi di yang jantan. Itu tadi indikator cara matang. Kalau misalkan yang jantan, kalau udah matang Mas, maksudnya udah birahi, udah siap kawin, itu didukung sama tadi ya siripnya besar, udah mulai kasar semua, terus kepala tutup insangnya juga kasar, badan juga kasar, pasti itu. Kasar ya. Terus untuk memastikan kita balik juga kita stripping keluar sperma. Itu pasti. Kalau betina, ya itu tadi kita balik perutnya empuk ya dia ya. Ada tonjolan, maksudnya lebih melebar gitu perutnya. Kita balik empuk, dan biasanya kalau dia udah matang, udah siap dibuahi telurnya, sel telurnya, itu anusnya memerah ya, memerah dan sedikit menonjol. Gitu ya. Catatan lagi ya teman-teman, anus memerah dan sedikit menonjol itu ada beberapa kasus yang memang ikan itu sebenarnya bukan hamil, atau gini ya, ikan tidak hamil ya, tapi kok menonjol merah ya, itu sakit. Itu artinya ikan mungkin habis makan apa, atau dia tidak bisa proses pencernaannya, atau sistem pencernaannya tidak bisa mentolerir makanan yang masuk. Artinya dia kesulitan dalam mencerna makanan. Itu nanti ya, ini next konten mungkin bisa kita bahas. Kasarannya dia itu ada dua faktor tadi. Dia memang birahi atau sakit tadi. Lagi sakit susah. Gitu ya. Proses pencernaannya agak sulit. Iritasi lah ya, kasarannya gitu lah ya. Bukan iritasi. Pokoknya itu. Nanti kita akan bahas lebih dalam masalah yang sakitnya. Nah, kita ini masih ke jenis kelaminnya dulu ya, guys ya. Cuman itu tadi berapa? Tadi 5 apa 4 ya? Sama sirip. Yang kedua tutup insang. Kepala lah ya. Bentuk tubuh. Ya, belum kita bahas tadi sih. Belum ya. Kalau bentuk tubuh itu opsional sih. Kembali lagi ke gen. Ada kok ikan betina yang panjang, nggak mengidentifikasikan bahwa, nggak menunjukkan bahwa dia itu betina. Ada. Karena memang dari gennya ya. Dari gennya, dari turunannya dia. Sirip, tutup insang, badan kasar, ya. Terus tadi analnya, anus, ya. Terus sama stripping. Stripping tadi. Nanti kita kasih gambar aja untuk lebih jelasnya ya. Ya nanti kita ini. Jadi nanti di setiap seksi-seksi tadi yang sudah disebutin Mas Jun, nanti kita upayakan kita kasih gambar. Iya. Gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Cara simpelnya membedakan jantan dan betina. Nanti kalau misalkan kurang jelas, komen aja. Nanti pasti dijawab. Komen apa yang kiranya kurang jelas, kita akan jawab ya. Ya, kita akan bantu jawab. Tapi hati-hati ya. Tadi Mas Jun sempat ngomong ambil ikan di bius ya. Bius juga hati-hati ya. Jadi nggak sembarangan. Nanti kita akan kasih di konten berikutnya cara bius ikan koi. Gitu ya. Yang hati-hati, caranya, kadarnya seberapa. Nanti kita akan kasih. Oke? Jangan lupa di subscribe ya.
Setelah itu yang paling penting komen kalau ada request apa-apa tentang dunia perkoian, dunia arwana, apapun lah pokoknya Ya, tentang perairan. Pokoknya yang berkaitan dengan air lah. Ya. Kalau kita bisa, kita menguasai ya oke, kita jawab, kita buatkan konten videonya ya teman-teman. Betul. Air tawar ya tapi ya, jangan air laut. Sekian dulu ya Mas ya. Sekian dulu. Semoga bermanfaat. Amunisi perkoian Indonesia Jos. Jos. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye bye. Ciao.